Kebo-keboan rutin dilaksanakan setiap tanggal 9 Syawal selama beberapa dekade terakhir. Sebagai bentuk ungkapan rasa syukur sekaligus usaha untuk membersihkan desa, atau istilah lainnya, bersih desa. Jadi sebenarnya fungsinya disiram-siram air ini karena simbolnya adalah kerbau. Kerbau sangat suka di air. Dan karena sudah menjadi euforia, ini teman-teman udah pada nyiramin kita. Selain itu, air juga menjadi sumber kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya. Seru banget nih. Ini baru awal aja ya, kita udah basah kuyup kayak gini. Padahal yang ditunggu-tunggu nanti acaranya di tengah panggung sana. Uniknya, dalam tradisi kebauan Boyolangu ini juga diwarnai aksi perang air di antara penonton. Oke, fix! Basah kuyup itu, Bang! Tapi asli, seru banget. Ini sebentar lagi kita akan bersiap untuk melakukan atraksi. Pas di perempatan depan ini nih. Selayaknya kerbau membajak sawah. Ini nih yang saya tunggu-tunggu. Jadi di setiap persimpangan, begitu ada space yang lebih besar, mereka akan melakukan atraksi. Sampai ada yang jatuh tuh tadi. Emang harus jago-jago, jaga jarak ya. Nggak bahaya. Kebo-keboan juga dilengkapi dengan perlengkapan seperti bajak dan cambuk di belakangnya. Nah, ini adalah ramuan namanya pitung lawar. Yang terbuat dari kunyit dan juga campuran beras. Tujuannya supaya kalau kena pecut, dipercaya nggak akan sakit. Oh gitu, tapi sakit nggak? Nggak, oh berarti manjur. Selain kebo-keboan, arak-arakan juga diiringi oleh kesenian-kesenian adat khas Boyolangu. Jadi dari depan sampai ke belakang itu penuh dengan kesenian. Paling depan ada tari-tarian, kebo-keboan, dan di sebelah sini itu ada barongan, ada pitik atau ayam, di belakangnya diiringi dengan gamelan. Jadi suasananya makin meriah lagi, jalannya sambil menari-nari. Selain sebagai pesta rakyat, tradisi kebo-keboan juga kental dengan ritual adat. Ini ada pengasapan dari kayu yang nanti dihirup supaya nanti kebonya makin kuat lagi ya. Dan tradisi ini walaupun terlihatnya menyenangkan, tapi memang ritualnya sangat ketat sekali. Harus ada pawangnya ini, supaya nanti acaranya makin lancar lagi. Ada juga tradisi membagikan sedikit hasil panen sebagai simbol syukur dan harapan kemakmuran bagi warga dan tanah mereka. Acara ini tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga wujud penghormatan terhadap leluhur dan alam. Tradisi ini adalah salah satu bentuk syukur kepada Tuhan dan mempererat lagi tali persaudaraan antar sesama. Satu tradisi unik yang saya temui, ikuti jasa ya, Jajang. Ini sekarang saya sudah bersama dengan para snake handler, Mas Faruk dan Mas Kevas. Di sini di Desa Cendono kami mendapat laporan bahwa ada ular yang masuk ke kandang hewan ternak.
Evakuasi ular adalah sebuah tindakan yang memerlukan kewaspadaan dan keahlian khusus, terutama saat ular ditemukan di lingkungan pemukiman. Ikut, Pak. Di sini nggak, Pak? Nih warga udah nunjukin, katanya di dalam kandang sini. Nih kita prepare dulu alat-alatnya. Saya pegang ini, crab stick. Tadi mana, Pak? Oh, ini kandang bebek ya? Cari dulu. Udah lama belum, Pak? Apa baru aja tadi lewatnya? Kami mulai dengan mencari tanda-tanda keberadaan ular, mencoba fokus dengan jejak dan suara dari gerakan di sekitar kami. Mas, kalau ular berdasarkan ciri-ciri yang dikatakan warga tadi itu ular apa ya, Mas, biasanya? Warnanya tadi kuning hitam ya? Kuning hitam. Kuning hitam itu kalau di daerah sini ada ular welang sama ular sanca kayaknya. Oh gitu. Tapi kemungkinan ini sanca karena kalau ular welang itu aktifnya di malam hari. Jika benar ular yang dilihat warga adalah ular piton, kami harus bergerak cepat. Pasalnya, meski tidak memiliki racun, namun piton mampu mencekik mangsanya dengan lilitan kuat dan mematikan. Ini kita udah coba cari ke segala sudut tapi belum ditemukan juga. Nah ternyata di titik ini tuh ada lubang yang diperkirakan bisa menjadi jalan keluarnya si ular. Jadi mungkin di luar, Mas ya, kita coba cari di luar. Sisir. Tumpukan barang dan lokasi lembab bisa jadi tempat strategis untuk ular bersembunyi. Bahkan tak jarang dipilih menjadi tempat ular menyimpan telur-telurnya. Ini tadi Masnya nemuin ularnya di belakang dan langsung dipegang. Tapi aman, Mas, ada luka? Sempat kegigit enggak? Aman. Jadi untuk ular piton atau ular sanca ini ketika handling sendirian untuk orang dewasa itu ukuran 2,5 meter ke atas itu nggak boleh pegang sendirian. Nggak bisa ya? Nggak bisa, bahaya. Minimal harus berdua. Iya. Dan harus sudah expert. Betul. Sedangkan ini panjangnya 3 meter mungkin ada. Sekian ini lebih kayaknya Lebih. 3 meter lebih. 3 meter. Iya. Ini. Wow. Karakter ular piton tidak mengejar mangsanya. Sebaliknya, dia lebih memilih untuk menyergap. Biasanya dia mengintai mangsa dengan menggunakan penglihatan dan penciumannya yang kuat. Oh, ini baru tanganku aja, Mas, yang dililit. Ini udah kerasa banget. Kuat banget kalau untuk ular Iya. piton ini. Dalam menghadapi reptil yang banyak ditemukan di Asia dan Afrika ini, penting untuk tetap tenang dan tidak banyak bergerak. Tapi sebenarnya kalau kita dililit seperti ini, berapa lama sih waktu pertahanan diri kita? Nggak lama kalau kena leher. Bahaya kalau sampai melilit ke leher, itu nggak sampai hitungan 10 menit. Ular piton melumpuhkan mangsanya dengan meremas erat, sampai mangsa tidak bisa bernapas. Setiap kali mangsanya mengembuskan napas, piton mengencangkan kumparannya untuk mengambil ruang, menyebabkan mangsanya mati lemas. Mas, makin kerasa nih, Mas. Ini kalau kayak gini gimana, Mas? Nah, Leher ini ya, gimana? ini kuncinya, dia kalau ekornya udah berhenti, berarti ngunci dan semakin keras. Iya, benar-benar. Semakin kita bergerak, maka dia akan semakin keras. Oh, gitu? Sampai denyut nadi itu nggak terasa, baru dia berhenti. Seperti itu. Oke, saya harus tenang. Seperti ini ya. Iya. Ini ketika kelilit kaki, benar seperti ini. Harusnya kasihkan satu kaki. Kayak gini udah kerasa banget, Mas. Astaga. Aduh, mau dilepasin? Mas, beneran ini sakit. Aduh, kasihan lihat. Lihat tangannya. Sampai merah loh. Ini sampai urat tuh keluar semua. Kalau dilihat dari kondisinya, apakah perlu direhabilitasi atau udah bisa dirilis, Mas? Betul. Ini langsung kita lepaskan aja. Nggak bisa ya? Lepaskan liar ya. Masih liar banget instingnya. Piton dapat ditemukan di berbagai habitat, termasuk hutan hujan tropis, padang rumput, hingga lahan basah. Jenis ular ini dapat hidup di atas pohon,
di tanah, atau bahkan di air. Ular masuk rumah itu di daerah sini sering apa enggak? Enggak sih Mas. Baru kali ini? Baru kali ini. Ya, baru kali ini. Kalau orang-orang sini itu sebutnya sanca batik karena Ngelilit gitu. Enggak berani. Enggak. Mulutnya kayak gini. Nggak apa-apa Pak kalau mau pegang biar nggak penasaran. Makasih Mas ya. Sama-sama kami Pak. Semoga aman-aman terus, ya. Oke, mohon izin ini kami nanti ini kami Mau dilepas. liarkan ya. Kami mau lepaskan Yang ke jauh hutan, dari mohon izin, Pak, warga. ya. Jauh Pasti kami Pasti aman, Pak. lepaskan ke jauh dari pemukiman warga biar tidak kembali lagi. Oh, iya. Yuk, kita masukkan. Nah, ini cara memasukkan ke karung juga ada tekniknya. Jadi setengah badan sama ekor ini masuk dulu. Kepala jangan dilepas, kita Iya. masukin dulu. Karena kalau kepalanya dilepas dia malah Ya, nyerang lagi. berbahaya. Nah, jadi Benar-benar. untuk memasukkan kepala ini, Posisi udah di Ya. dalamnya. nah posisi ini berdiri Mas. Ini posisinya itu ditabrakkan ke sini, ke dinding ini ya. Ke dinding Ini karungnya. tetap pegang. Nah, ke dinding karung gini baru dioper tangan yang bebas Oh, ini. tetap dipegang tetap walaupun di dalam dipegang. karung. Nah, seperti ini ya. Oke. Caranya biar aman. Jangan langsung dilepas lagi. Nah, Udah aman ini ya. oke. Nice. Setelah berhasil menangkap ular, kami membawanya ke tempat yang lebih aman dan sesuai untuk dilepaskan kembali ke habitatnya. Tempat terbaik untuk melepas liarkan ular adalah hutan heterogen dan dekat dengan sumber air. Aman Mas. Alhamdulillah selesai. Akhirnya selesai juga misi hari ini. Nah, inilah langkahnya tempat jika menemukan ular, jangan gegabah, langsung saja menghubungi tenaga profesional supaya antara manusia dan satwa liarnya dapat hidup berdampingan dengan baik. Karena setiap makhluk hidup memiliki peran penting dalam keseimbangan ekosistem. Ikuti jejak saya, jejak Petualang.